Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Febiana, NIM 24364048, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Sebelumnya saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu Ibu Dona MKOM. Baik, di sini saya akan mereview salah satu aplikasi, yaitu aplikasi OBS Studio. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pertama, sejarah OBS. OBS dibuat oleh Hugh Bailey pada tahun 2012 dengan awalan nama OBS Classic. Dibuat untuk kebutuhan live streaming yang pada saat itu masih terbatas, berbayar, dan juga sulit digunakan. OBS Classic berkembang menjadi OBS Studio dengan versi lebih stabil, modern, dan juga multiplatform. Juga mendukung Windows, macOS, dan Linux. Lalu OBS dikembangkan oleh satu komunitas disebut OBS Project. Latar belakang OBS dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam merekam layar maupun melakukan streaming karena bersifat open source, yaitu gratis dan bisa digunakan di semua kalangan. Fitur utama yang dimiliki oleh OBS yang pertama ada scanner dan search untuk mengatur tampilan, ada audio mixer, video capture, ada display capture, live streaming, dan juga plugin tambahan menambah item sesuai kebutuhan. Fitur OBS ini fleksibel untuk berbagai kebutuhan seperti gaming, webinar, sampai produksi video profesional. Fungsi OBS yang pertama merekam layar atau screen record, yang kedua live streaming ke berbagai platform, yang ketiga menggabungkan berbagai sumber kamera, mic, dan juga layar, yang keempat mengatur tampilan siaran, scanner, dan layout. Konsistensi yang dimiliki oleh OBS artinya tampilan tidak berubah-ubah. Contohnya, pada letak menu dan panelnya tetap sama, icon-iconnya mudah dikenali, pengalaman pengguna stabil sehingga memudahkan pengguna saat menggunakan aplikasi. Visibilitas artinya semua informasi penting yang ada dalam OBS. Contohnya, status streaming terlihat jelas, audio meter menunjukkan suara, scanner dan search langsung terlihat. Pengguna jadi mudah untuk memahami kondisi sistem. Affordance artinya petunjuk visual tentang bagaimana menggunakan sesuatu. Contoh di OBS, tombol start record-nya itu menandakan akan memulai. Slider audionya itu bisa digeser. Tombol plus ini menandakan item bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Lalu, sederhanaan yang dimiliki oleh OBS. OBS memiliki desain yang sederhana dan tidak berlebihan. Fokus pada fungsi utamanya. Ini membuat pengguna lebih cepat memahami aplikasi. Estetika. OBS memiliki tampilan sederhana namun profesional dengan tema yang gelap, layout yang rapi, dan estetika yang baik membantu meningkatkan kenyamanan bagi pengguna. Pembalik OBS yaitu indikator berubah saat recording aktif, lalu audio bergerak saat ada suara, muncul notifikasi jika terjadi kesalahan pada sistem. Efisiensi. OBS membantu bekerja lebih cepat, bisa pakai hotkeys, pergantian scanner instan, pengaturan bisa disimpan. Ini membantu terutama saat live streaming. Kemudahan. OBS mudah digunakan untuk pemula karena ada fitur auto konfigurasi wizard, banyak tutorial tersedia, dan tampilan cukup intuitif. Lalu kelebihan OBS yang pertama gratis dan juga open source, bisa digunakan oleh semua kalangan. Yang kedua, fiturnya lengkap, ada recording, streaming, scanning, audio mixer dalam satu aplikasi. Yang ketiga, ringan dan juga fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, multiplatform, bisa digunakan Windows, macOS, dan Linux. Yang keempat, kualitas tinggi, mendukung resolusi HD sampai 4K. Kekurangannya, tidak ada built-in editor video, harus menggunakan aplikasi lain untuk editing. Yang kedua, butuh setting manual, harus atur bitrate dan encoder. Yang ketiga, tergantung spesifikasi PC, bisa lag kalau misalnya komputernya lemah. Yang keempat, kadang terjadi kesalahan teknis seperti layar hitam, audio tidak masuk. Lalu mengapa OBS itu sering layar hitam? Yang pertama, pada konflik GPU-nya. Nah, OBS itu menggunakan GPU interactive, sedangkan game menggunakan GPU dedicated, sehingga layar jadi hitam. Dua, izin tidak aktif. OBS tidak diberi akses screen capture oleh sistem, terutama di Windows atau macOS. Yang ketiga, lingkungan sistemnya sudah berubah karena driver gratisnya sudah update. Setting OBS tidak cocok lagi dengan sistem. Nah, versinya sudah ketinggalan. Mode capture-nya salah antara display capture, video capture, atau game capture. Kalau tidak sesuai, hasilnya bisa hitam. Driver VGA outdated atau corrupt. OBS tidak bisa membaca output layar. Lalu bagaimana mengatasinya? Yang pertama, jalankan OBS sebagai administrator. Yang kedua, samakan GPU OBS dengan aplikasi. Pakai NVIDIA atau AMD yang sama. Yang ketiga, update driver gratis. Yang keempat, update OBS ke versi terbaru. Yang kelima, coba ganti mode capture, display, window, dan game. Contohnya,
sesuai kebutuhan. Lalu yang keenam, reset setting OBS kalau perlu. Lalu kesalahan. OBS membantu pengguna menghindari dan memahami kesalahan. Dia akan ada peringatan ketika koneksi buruk, informasi droplet frames, log sistem untuk troubleshooting. Ini membuat masalah lebih mudah untuk diperbaiki. Kesimpulannya adalah, OBS adalah software yang kuat dan juga fleksibel, serta memenuhi banyak prinsip desain UI atau UX, seperti konsistensi, visibilitas, kemudahan, efisiensi, sehingga cocok untuk pemula maupun profesional. Oke, sekian terima kasih. Bila ada kata atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.